POV Chandra. Aku memijat kepalaku yang terasa pening sambil meminum air putih di hadapanku. Mataku kemudian memicing menatap gadis di depanku yang cuma diam sedari tadi. Tidak ada pembelaan diri darinya. Tidak ada penjelasan mengapa dia bisa ada di dalam komarden seranjang denganku pagi ini. Gadis yang kutaksir berusia 23 tahun itu masih menggelung tubuhnya dalam selimut, sambil sesekali melirikku. Kamu harus menikahiku. Aku langsung tersedak mendengarnya. Kupandang gadis itu dari atas sampai bawah. Rambut panjangnya kusut masai. Maskara luntur menghiasi wajahnya. Tubuhnya kurus, bagai orang kurang makan. Kulitnya juga tampak kusam, tak terawat. Bahkan, dibandingkan aku yang seorang pria, kulitnya tak ada apa-apanya. Aku memiliki kulit kuning langsat, turunan dari mendiang ibuku. Dan apa ini? Bau tak sedap. Apa dia habis muntah? Aku jadi mual mencium aroma yang berasal dari tubuhnya. Terus? Menikah? Belum ada 24 jam sejak hatiku patah karena pengkhianatan Helen, dan kini wanita dari antah berantah ini meminta dinikahi, ada-ada saja. Aku dan kamu tidak melakukan apapun. Tolakku tegas, jujur, aku jadi trauma dengan yang namanya wanita. Selembut Helen saja bisa menyakitiku dengan sangat paropologi wanita yang tampak barbar seperti ini. Dan tanpa rasa malu, tidur di ranjang yang sama denganku. Tidak mungkin dia wanita baik-baik jika kelakuannya seperti ini. Tapi kamu sudah melihat tubuhku. Aku sudah rugi. Dan kamu harus menikahiku. Aku menggeram, kesal. Dia memang berkata, Jugeraku memang sudah melihat hampir semuanya. Prinsipku selama ini, aku hanya akan melihat tubuh wanita yang menjadi istriku kelak. Jika mengikuti prinsip itu, dia memang harus kunikahi. Namamu siapa? Cia. Koa, Koa. Aku akan menikahimu, tapi jangan berharap aku akan berlaku layaknya suami. Apa kau mau begitu? Tanyaku sambil berkacak pinggang. Sengaja aku memanggilnya kecoa. Dua tonjolan rambut kusut di atas kepalanya mirip antena kecoa. Aku berkata sesuai isi hatiku. Hatiku masih terluka. Aku tak yakin bisa memperlakukan gadis ini seperti Helen dulu. Aku tak akan lari dari tanggung jawab. Tapi dia harus tahu kondisiku. Kamu pasti akan memberiku makan, tempat tinggal, dan uang saku kan? Tak masalah bagiku. Punya suami impoten juga nggak apa-apa. Sahut Cia santai sambil tersenyum. Mataku membesar. Seenaknya dia bilang aku impoten? Aku tidak impoten. Baik. Aku mengerti. Tidak impoten, tapi tidak bisa bertindak layaknya suami. Ulangnya dengan nada ambigu, sambil tersenyum lagi. Dia pasti mempertanyakan, kenapa aku tidak tergoda tubuh polosnya. Imanku masih kuat. Walau aku telah melakukan dosa besar dengan minum alkohol tadi malam, pakai pakaianmu dan ikut aku. Kemana? Aku akan ke rumah orang tuamu untuk melamarmu hari ini juga dan mempersiapkan pernikahan kita. Semuanya sudah siap walaupun awalnya semua itu kupersiapkan untuk Helen. Mata Cia tiba-tiba meredup, sedih. Aku yatim piatu. Tidak punya orang tua. Di sini, aku tinggal di kos sendirian. Aku perlahan menatapnya. Ada rasa iba memenuhi hatiku. Dia ternyata yatim piatu, sama sepertiku. Karena itu, aku butuh suami yang melindungiku, memberiku makan dan tempat tinggal. Sekarang aku pengangguran, hidupku terlalu berat untuk kuceritakan. Kalau begitu, tak masalah kan kamu ikut aku ke Kalimantan sekarang? Kita akan menikah di sana. Atau kamu mau kembali ke kosmu dulu? Cia menggeleng. Aku langsung ikut kamu saja. Jadi, belikan aku beberapa potong pakaian, alat-alat mandi, dan pakaian dalam. Ya. Aku langsung menyanggupi.
Barang-barang seperti itu tentu tidak akan menguras uangku, andaikan dia meminta dari merek ternama sekalipun. Tapi sungguh, di luar ekspektasiku Sia, justru berbelanja di pinggir jalan, di tempat obral pakaian, serba Rp35.000, hal yang langka menurutku. Helen saja tak mau menyentuh tempat seperti itu, padahal saat itu Helen bukan orang kaya. Baju murah itu, ya pasti murahan. Loh mas, tidak akan sesuai dengan diriku yang bidan ini. Apa kata teman-temanku? Kalau tahu aku pakai pakaian biasa-biasa saja, tak bermerek. Jadi mas harus belikan aku baju dari merek ternama. Kamu juga bangga, kan mas, jika aku tampil paripurna. Soalnya, aku pacarmu. Kecoa, kamu tidak ingin pakaian yang agak mahal. Kudengar pakaian di sini cepat rusak. Kata siapa? Banyak kok yang bagus asal pandai memilih. Tukas Sia, sambil mengelap mukanya dengan tisu basah, menghilangkan sisa maskara. Lagian, punya uang jangan boros-boros, lebih baik ditabung. Aku terdiam. Mungkin hidup gadis ini memang berat, hingga dia berbuat nekat denganku. Tidak apa, kamu bisa belanja apapun yang kamu inginkan. Jangan menahan diri. Serba Rp35.000. Berapa banyak sih yang bisa dia habiskan? Kamu orang kaya ya mas? Apa boleh aku belanja semauku? Aku mengangguk. Senyum Cia langsung merekah. Ternyata dia punya lesung pipi. Manis sekali. Terima kasih mas. Ternyata itu jadi bumerang bagiku. Cia membeli satu pikap penuh pakaian anak, menghabiskan puluhan juta dalam sekejap. Astaga, apa aku ditipu, seperti maraknya penipuan zaman sekarang? Kau memanfaatkanku untuk membuka toko pakaian? Sebaiknya kau jujur saja dari awal. Kita bisa bertransaksi, dan aku bisa membayarmu karena sudah tidur bersamaku. Bentakku sambil menahan emosi. Bagaimanapun, ini masih di pasar. Dan aku tentu tak boleh sembarangan mengumbar kemarahanku. Kenapa dia menyedihkan dirinya, lalu memaksaku menikahinya? Aku sudah bosan dimanfaatkan. Sudah cukup. Tapi dibentak begitu, Cia hanya tersenyum. Ikut aku saja dulu. Setelah itu, baru kita ke Kalimantan. Aku mengikutinya naik taksi online, mengikuti arah pikap yang membawa pakaian tadi. Pikap itu berhenti tepat di depan sebuah bangunan sederhana. Tempat banyak anak kecil bermain di halaman. Mataku membulat membaca tulisan di depannya. Panti Asuhan Nurul Hikmah, tanpa banyak kata. Cia menurunkan semua pakaian itu, yang ternyata pakaian anak-anak. Mereka semua menghampirinya dengan wajah ceria. Sepertinya, Cia sangat mengenal mereka. Aku jadi malu menuduhnya macam-macam. Ternyata, gadis ini cukup mengagumkan. Walau itu tak serta-merta meruntuhkan traumaku pada wanita, atau kewaspadaanku padanya. Helen juga sangat baik. Sebelum jadi, begitu jahat. Aku berasal dari panti ini. Karena itu sebelum kamu boyong aku kemanapun sebagai istrimu, aku harus meninggalkan sedikit oleh di sini. Akhirnya, kami sampai di Kalimantan. Aku akan mengurus pengajuan nikahku di sini, karena surat pindah resmiku ke markas di kota Z belum turun. Tunggu, jadi pekerjaanmu itu tentara? Iya, aku tentara. Aku mengernyitkan dahi. Apa ada yang salah? Kenapa Cia jadi tampak pucat pasi? Dia menggigit bibirnya. Tidak jadi, jangan nikahi aku. Bersambung. Mau lanjut ceritanya? Ketik lanjut di kolom komentar ya.